sisa pilihan jawabannya tadi. Misalnya kan ada 4 pilihan, yang pilihan benarnya kan 1. Nah, berarti kan ini sisa 3 nih, 3 dari 4 pilihan jawaban, berarti kan 0,75. Ini pangkat 30, 30 itu berarti kan yang salah gitu kan. Itu, jadi ini dihitung udah pakai kalkulator aja, terus ketemunya segini, 0,4144 atau 14,4%. Dari mana? Karena ini dikaliin 100 gitu ya, 14,4%. Nah, jika karena alasan tertentu dirasa perlu juga menerapkan pengurangan angka bagi jawaban yang salah, ini misalnya pengurangan angka bagi jawaban yang salah tuh misalnya kayak kalau teman-teman masuk perguruan tinggi dulu itu kan biasanya misalnya jawaban benarnya itu adalah skornya 4, kalau salah -1 gitu kan, dulu tuh pernah kan. Nah, ini salah ini adalah konsekuensi dari jawaban salah gitu ya. Jadi, nah ini tapi ada formula lain gitu. Jadi formula lainnya adalah seperti ini. Jadi X itu adalah skor tesnya, B itu banyak item yang benar, S itu banyak item yang salah, per A-1. A itu alternatif jawabannya gitu. Misalnya 4 berarti kan 4 kurangi 1 gitu. Nah, ini kalau misalnya pemberian skor untuk tipe tes karangan atau ISEE itu agak fleksibel ya dalam tanda kutip gitu, karena nggak ada jawaban yang benar-benar jelas dan sama gitu, karena tiap siswa kan pasti ada beda-bedanya gitu ya. Nah, caranya agar kita memang adil gitu ya, berlaku adil gitu. Nah, ini yang pertama adalah buat terlebih dahulu pedoman garis besar jawaban yang dikehendaki gitu. Misalnya adalah nomor 1, misalnya ditanya min gitu ya, min dari kelompok distribusi berikut gitu misalnya. Nah, itu kita harus punya dulu nih pedomannya gitu ya. Jawaban yang benarnya itu seperti apa gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, berikan rating sesuai cakupan jawaban. Ketika kita sudah punya pedoman jawabannya, misalnya kita tulis rumusnya dulu, min sama dengan sigma fx per n sama dengan masukin angkanya sama dengan baru jawabannya kayak gitu ya. Nah, nanti berikan rating gitu. Kalau misalnya cuma jawabannya doang, itu nilainya berapa, kalau misalnya lebih lengkap itu berapa, kalau misalnya kurang rumus gitu berapa gitu ya. Kita beri rating-rating pedoman itu dulu gitu. Nah, yang ketiga adalah usahakan tidak mengetahui siapa pemilik kertas jawaban gitu. Jadi kita nggak perlu tahu itu namanya siapa gitu. Kita yang penting fokus ke jawabannya dulu. Kemudian yang keempat adalah periksa hasil jawaban siswa demi siswa untuk tiap item, bukan item per item dari satu siswa. Jadi ini maksudnya adalah sebaiknya kita periksa dulu nih hasil jawaban siswa demi siswa untuk tiap item. Misalnya nomor 1 dulu. Nomor 1 siswa A, siswa B, siswa C gitu sampai seterusnya. Jadi kita tahu nih, oh ternyata jawaban-jawaban siswa itu bermacam-macam gitu ya, macam-macamnya range-nya kita jadi tahu, oh rating yang mana nih yang harusnya masuk yang sesuai pedoman kita tadi gitu. Baru nanti dilanjut ke item atau soal berikutnya. Kemudian yang kelima adalah pemberian skor dilakukan dalam keadaan emosi yang baik gitu ya, karena kalau ISEE kadang kalau misalnya suntuk gitu ya, ya udahlah tulisan yang nggak jelas gitu ya misalnya, nanti malah mempengaruhi gitu ya, ditakutkan. Kemudian skor standar. Nah, skor standar adalah skor mentah yang telah diubah atau ditransformasikan secara linear ke dalam bentuk lain berdasarkan min dan deviasi standar. Nah, ini misalnya skor standar itu adalah skor Z, skor Z, Z-score, atau skor T, T-score gitu ya. Rumusnya seperti ini. Buat apa sih gunanya Z-score gitu kan? Ya, next. Misalnya, Ali mendapat skor matematika 75 dan bahasa Indonesia 90. Di bidang mana Ali lebih berprestasi? Nah, kita mau tahu nih,
Ali itu lebih berprestasi di matematika yang dia nilainya 75 atau 90 yang dia nilainya ini 90 di bahasa Indonesia gitu. Nah, kita nggak bisa serta-merta, oh karena lebih tinggi 90 gitu ya, maka Ali lebih berprestasi di bahasa Indonesia. Nah, kita nggak bisa langsung mengambil kesimpulan seperti itu. Karena apa? Karena ini tadi kita harus standarisasi dulu skornya, karena min sama deviasi standar per mata pelajaran itu kan berbeda gitu ya. Jadi kita hitung dulu, kita standarin dulu, kita bikin ukurannya itu sama dulu gitu ya. Yang satu kan kalau yang ini satunya masih sentimeter, yang satu masih desimeter gitu istilahnya. Jadi ini kita standarin dulu, kita samain dulu nih standarnya. Kita hitung z-skornya, tinggal masukin dari rumus ini. X itu skornya, M itu minnya, S itu deviasi standarnya. Jadi ini X, 75 itu X, ya kan? Skornya 75, minnya itu 55, dari sini min. Deviasi standarnya itu 10 sini. Jadi 75 dikurangi 55, 20, 20 per 10, 2. Gitu ya. Nah, kalau misal Z skor untuk bahasa Indonesia itu juga dimasukin ke rumus yang tadi, jadinya 0,83. Nah, baru nilai ini yang dibandingin. Z skor matematika itu 2, Z skor bahasa Indonesia itu 0,83. Baru kita dapat kesimpulan bahwa Ali lebih baik pada tes matematika dibanding bahasa Indonesia. Nah, ini bentuk lain ya, yang tadi Z-score, sekarang ini pakainya T-score gitu. Ini kan sama aja, lebih tinggi matematikanya gitu ya. Kemudian, nah sekarang masuk ke analisis item. Maksudnya apa nih analisis item gitu ya? Tes yang berhasil menjalankan fungsi ukur ialah tes yang memberikan hasil ukur yang cermat dan akurat. Nah, kualitas cermat dan akuratnya ini kalau misalnya tipe objektif ya dapat dilihat berdasar 3 poin ini. Yang pertama adalah indeks kesukaran item, yang kedua indeks daya diskriminasi item, yang ketiga adalah efektivitas distraktor. Jadi dari 3 ini kita bisa tahu nih item-item mana, soal-soal mana yang memang bagus gitu ya. Apakah perlu diperbaiki atau kita buang aja, kita ganti yang lain gitu. Nah, dilihat dari si 3 poin ini. Kemudian, nah persiapan melakukan analisis item. Yang pertama adalah membuat tabulasi skor item dan skor total. Skor total itu maksudnya adalah jadi si siswa A gitu ya benar berapa gitu, itu namanya skor total. Tapi kalau si skor item itu per itemnya. Jadi kalau misalnya item nomor 1 benar berarti 1, tapi kalau salah itu nilainya 0 gitu. Nah itu skor item. Nah, buat lakukan perjenjangan menurut besarnya skor total tes, skor total tes ya namanya, kita simbolkan X. Skor tertinggi pada jenjang paling atas dan nanti skor yang rendah pada jenjang paling bawah. Kali ini dong kita ada sort gitu, kita urutin gitu ya dari skor total tes. Nah, jika siswa yang mengikuti tes tidak banyak, maka bagi 2 sama banyak gitu ya, menggunakan median skornya. Untuk kita bagi mana kelompok tinggi, mana kelompok rendah gitu. Tapi kalau misalnya siswanya banyak banget gitu ya, misalnya 500, nah kita tinggal bagi aja gitu, misalnya 27% dari kelompok tinggi, 27% dari kelompok rendah. Nah itu jadi kelompok tinggi itu yang apa? Kelompok tinggi itu adalah siswa-siswa yang berhasil menjawab lebih banyak daripada si kelompok yang rendah gitu. Kan tadi udah di sort ya, di sort diurutkan dari skor total yang paling tinggi. Berarti kan dia yang paling banyak jawab benarnya kan. Nah, kemudian ini untuk menghitung indeks kesukaran item. Rumusnya ini adalah simbol ya.
kesukaran item itu P, rumusnya NI per N. NI itu banyaknya siswa yang menjawab item dengan benar. Yang N banyaknya siswa yang menjawab item. Gitu. Misalnya dari item yang pertama itu ada 20 anak yang jawab benar dari 30 siswa gitu misalnya. Berarti ini 20 per 30 gitu. Kita cek ke soal. Coba. Misalnya untuk item nomor 1 dapat dijawab dengan benar oleh 60 orang dari 80 orang. Ya. Sedangkan nomor 2 dijawab benar oleh 25 orang. Berarti 60 per 80 nih, ya kan? Disederhanain jadinya 3 per 4, sama dengan 0,75. Nah, kalau ini 25 per 80, gitu ya. Nanti pakai kalkulator aja, nggak apa-apa. 0,31 gitu jadinya. Nah, P yang baik tingkat kesukaran. Jadi gini, kalau misalnya dia semakin banyak dijawab benar, berarti kan dia semakin mudah, ya kan? Ini semakin mudah, yang ini semakin sulit. Nah, nilai P itu bergerak dari 0 ke 1. Kalau misalnya dia lebih mendekati 1, berarti dia kan lebih mudah nih tingkat kesukarannya gitu ya. Nah, teman-teman bisa memakai acuan yang ada di tabel. Kalau misal hasilnya dia lebih dari 0,60, berarti dia mudah gitu. Kalau misalnya antara 0,41 sampai 0,59 ideal. Kalau misalnya kurang dari 0,40 berarti sulit gitu karena kurang dari 40% yang bisa jawab soal itu dengan benar gitu. Nah, selanjutnya tadi kan udah tingkat kesukaran item ya. Nah, kemudian sekarang adalah indeks daya diskriminan item. Maksudnya apa? Jadi indeks daya diskriminan item itu adalah untuk mencari tahu ya kemampuan item dalam membedakan siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan rendah gitu. Kalau misalnya nih itemnya bagus, berarti item itu dijawab benar oleh lebih banyak oleh si kelompok yang tinggi gitu kan. Tapi kalau misalnya sebaliknya ya berarti itu diskriminannya jelek gitu. Nah, ini rumusnya ada di sini. Banyaknya siswa yang menjawab benar dari kelompok yang tinggi ya. Ini P tinggi. Ini adalah banyak siswa dari kelompok tinggi. Jadi misalnya gini. Kan tadi misalnya 40 ya. 40 kita udah sort. Nah, terus kita bagi 2 kan tadi. Kita bagi 2. Kemudian yang atas masuk ke kelompok tinggi, yang bawah masuk ke kelompok rendah gitu. Nah, berarti si dari 20 anak kelompok tinggi itu ada berapa yang jawab benar? Misalnya cuma 3 gitu ya. Berarti ini 3. Yang atas nih, NIT-nya 3. NT-nya itu 20, NR-nya 20. Karena tadi 20 dari kelompok tinggi, 20 dari kelompok rendah. Nah, ini NIR itu jawaban siswa yang bisa menjawab benar dari si kelompok rendah gitu. Jadi ini tinggal dimasukin aja. Kemudian ini contohnya ya. Ini contohnya. Dalam satu tes pada masing-masing kelompok terdapat 40 siswa kelompok tinggi. Misalnya 40 gitu ya. 40 siswa kelompok rendah. Andaikan suatu item dapat dijawab dengan benar oleh 20 orang siswa dari kelompok tinggi dan 5 orang dari kelompok rendah, maka indeks daya diskriminasi adalah ini. Jadi 20 ini dari si NIT ini karena 20 dari siswa kelompok tinggi itu kan menjawab benar. Ya, berarti ini masukinnya 20. NT-nya ini karena ada 40 siswa dari kelompok tinggi. 5-nya ini dari mana? 5 orang siswa dari kelompok rendah yang menjawab benar. Kemudian 40 ini kan dari si kelompok rendah nih, jumlah siswa di kelompok rendah. Nah, ini tinggal dikurangin karena penyebut ya di bawah ya. Karena penyebutnya 40 udah sama nih, jadinya ya udah 20 kurang 5 jadinya 15 per 40 sama dengan 0,37.
Nah, yang ideal itu daya diskriminasinya itu adalah mendekati 1 gitu ya. Jadi semakin tinggi semakin baik. Kalau tadi tingkat kesukaran semakin tinggi itu semakin mudah. Nah, kalau ini semakin tinggi atau semakin mendekati angka 1 itu semakin baik karena dia semakin bisa membedakan nih, oh item ini bisa membedakan mana sih orang yang pintar, mana sih orang yang kurang pintar gitu ya. Nah, ini tabel untuk lebih jelasnya. Kemudian yang selanjutnya, ini adalah efektivitas distraktor. Maksudnya apa? Distraktor itu kan, jadi kita kan punya 4 pilihan jawaban ya, A, B, C, D. Nah, satunya itu namanya kan kunci jawaban, misalnya kunci jawabannya C. Berarti selain yang C, selain C itu berarti apa? A, B, D. Nah, itu adalah distraktornya untuk mendistraksi gitu. Jadi namanya distraktor. Nah, kita mau tahu si distraktor ini itu efektif apa enggak gitu ya. Maksudnya adalah lebih banyak dipilih oleh kelompok rendah dibanding kelompok yang tinggi apa enggak gitu. Kan sebenarnya distraktor itu kan untuk mengecoh ya. Tapi kalau orang yang pinter itu kan nggak gampang dikecoh ya kan. Nah, berarti diharapkan distraktor itu banyak dipilih oleh siswa dari kelompok rendah gitu. Misalnya ini ya. Misalnya N dari kelompok tingginya 20, N dari kelompok rendahnya 20 gitu. Nah, ini item 1 nih, item 1. Yang jawab A dari kelompok tinggi 0 siswa. Yang jawab A dari kelompok rendah itu 8 siswa. Yang jawab B dari kelompok tinggi itu 4 siswa. Dari kelompok rendah itu 6 siswa. Yang jawab C dari kelompok tinggi itu 15, dari kelompok rendah itu 2. Yang jawab D dari kelompok tinggi itu 1, dari kelompok rendah itu 4. Nah, di sini yang dibintangin itu adalah kunci jawabannya gitu. Nah, kalau kita lihat ya, ini kita lihat yang item 1 dulu nih. Yang segini. Bentar coba. Mau Nah, jadi yang dilihat adalah ini. Nah, itu aja dulu yang dilihat. Yang tanda bintang ini adalah yang kunci jawaban, gitu ya. Nah, kita mau tahu nih, kita coba lihat dulu. Poin yang pertama ya, semua distraktor tampak bahwa semua distraktor ada pemilihnya gitu kan. Kalau distraktor itu kan apa namanya, yang selain kunci jawaban ya, berarti kan yang A, B, sama D. Gitu. Nah, yang A, B sama D, terus lihat di yang kelompok rendah gitu. Ini kan ada nih. Oh, ada. Sebenarnya jumlahan sih ya, jumlahan dari kelompok rendah sama tinggi gitu ya. Yang penting ini tuh kelompok A distraktornya, berarti ini kan ada yang milih nih ya, ada 8 orang yang milih, ini ada 10 orang yang milih. Yang D itu berarti ada 5 orang yang milih. Nah, berarti bagus nih, semua distraktor itu ada yang milih gitu. Nah, terus kita lanjut ke poin yang kedua. Jumlah pemilih distraktor dari kelompok tinggi lebih sedikit daripada jumlah pemilih distraktor dari kelompok rendah gitu ya. Nah, misalnya nih maksudnya apa? Kalau di jawaban A, distraktor A, itu kan kelompok rendahnya 8, sedangkan yang milih. Sedangkan yang dari kelompok tinggi itu kan 0. Berarti kan bagus ya distraktor A karena karena bagus nih lebih banyak yang jawab di kelompok rendah gitu kan. Berarti pancingannya gitu ya, kecohannya itu bagus gitu. Jadi distraktornya itu efektif. Kemudian kita lihat di yang jawaban B. 6 orang dari kelompok rendah itu jawab. 4 orang dari kelompok tinggi itu juga jawab di jawaban B gitu. Nah, ini kan lebih tinggi juga nih, lebih banyak juga yang dari kelompok rendah kan. 6 lebih banyak dari 4. Nah, berarti ini bagus juga nih distraktor B. Kemudian yang D, ya juga ini. Oh, lebih banyak juga yang dipilih dari kelompok rendah gitu ya, yang milih D itu lebih banyak dari kelompok rendah. Berarti ini juga oke juga nih, bagus juga. Nah, kemudian
kita tadi masukin tuh rumus yang tadi di sini, NIT per NT dikurangi NIR per NR gitu ya. Makanya ini daya diskriminasinya segini. Berarti ini kan tadi mendekati 1, berarti lebih bagus gitu kan, lebih dari 0,4 itu bagus. Berarti dia bisa membedakan mana yang siswa kelompok pinter, mana yang kurang pinter gitu. Jadi dapat disimpulkan item 1 distruktur yang berfungsi dengan baik dan dapat dipertahankan di bagian teks. Kita coba untuk yang item 2 gitu. Ini maksudnya adalah ada satu orang yang nggak jawab gitu ya. Nah, yang ini yang bintang ini adalah jawaban yang kunci jawabannya gitu ya, yang benar gitu ya. Nah, itu ada di B. Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau dari sini berarti kan ada distraktor yang nggak dipilih ya kan? Karena ini nggak ada yang milih nih, 0. Ada distraktor yang tidak dipilih. Nih, distraktor D. Karena nggak ada yang milih gitu. Berarti kan harus diganti nih, tidak apa ya? Pancingannya nggak dapat nih gitu. Untuk mendistraksinya ini tidak berhasil gitu ya. Nah, sekarang kita cek lagi ke distraktor yang A. Distraktor yang A ini bagus karena lebih banyak dipilih dari kelompok rendah gitu ya. Nah, kemudian distraktor C itu malah dia ada pemilihnya gitu. Cuman kok tapi kelompok tingginya nih malah yang lebih banyak gitu kan. Distraktor C malah kebalikan dari distraktor A gitu. Kan harusnya kalau distraktor itu dipilih oleh yang kelompok rendah gitu ya, karena ya kelompok tinggi kan harusnya tahu bahwa itu adalah bukan jawaban yang benar gitu. Makanya ini tidak berfungsi dengan baik ini distraktornya. Nah, kemudian kita hitung lagi daya diskriminasi itemnya. Oh, ternyata 0,37 gitu ya. Ya udah lumayan bagus gitu ya, tapi perlu ada peningkatan gitu. Misalnya nah, kalau misalnya ini lumayan bagus tapi masih perlu peningkatan gitu ya, kita bisa koreksi gitu. Kita bisa koreksi entah itu kata, kalimat, mungkin kalau misalnya kita cek lagi di alternatif jawabannya itu kalimatnya kayak gimana, apakah rancu, apakah kurang dipahami gitu ya, yaitu kita bisa revisi di situ. Nah, sekalian kita ganti juga nih yang distraktor D sama C-nya gitu. Kalau misalnya kita mau memang pertahankan karena diskriminasinya udah lumayan bagus gitu ya. Nah, kemudian kita cek yang item yang terakhir, item ketiga gitu ya. Ini kunci jawabannya itu yang D ya. Nah, kita lihat dulu deh nih. Coba kita lihat yang distraktor C ya. Kalau C kan lebih banyak yang rendah gitu ya. Bentar. Oh, ini salah ya. Harusnya ini udah bagus karena lebih banyak yang rendah nih. Gitu. Ini harusnya 6 di atas nih. Ini 6, ini 4, kebalik. Kalau misalnya di atas 4, di bawahnya 6, berarti kan udah bagus karena lebih banyak dipilih sama kelompok rendah kan, berarti distraktornya udah bagus. Gitu. Kalau misalnya distraktor A, nah ini malah yang menyesatkan karena kelompok rendah nggak ada yang milih gitu ya, tapi malah kelompok tinggi yang milih gitu. Berarti ini nggak bagus gitu. Kalau distraktor B gitu ya, ini sama-sama gitu ya, ini nggak bisa membedakan kelompok tinggi sama kelompok rendah karena sama-sama aja 6 dari kelompok tinggi jawab, 6 dari kelompok rendah jawab gitu ya. Nah, terus dihitung nih indeks diskriminasi itemnya, berarti kan 8/20
dikurangi 8/20 ya kan, sama dengan 0 gitu. Jadi, itemnya jelek, ini dibuang aja mending, gitu. Ya, sebenarnya, kita sudah selesai ini ya, materinya, gitu. Jadi nanti, untuk minggu depan gitu, teman-teman bisa mulai, praktek gitu ya. Praktek misalnya oh ya, teman-teman ada yang mungkin sudah ada, datanya belum ya? Coba nanti kita, pakai data yang udah ada gitu, jadi, data dari lapangan gitu. Teman-teman ada yang mungkin tadi Sakti ada 26 ya? Sudah disebar ke 26 ya? Sudah, Bu. Ya, boleh dikirim ke email saya coba. Iya, Bu. Ya. Email saya ada di sini ya, coba saya chat. Email saya Alendra.Granita. Nah, sambil menunggu Sakti untuk mengirim, teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu terkait analisis item dan scoring? Ibu izin bertanya. Ya, silakan Lutfi ya. Di Oke. analisis item ke semua ya berarti ya, Bu? Kayak yang tadi ngitung itu berarti semuanya, semua item? Iya. Hmm. Analisis item itu ya semua item gitu ya, kita analisis gitu. Sebenarnya kita bisa pakai software ya, namanya Itemman sama Winstep gitu. Tapi nanti kalau misalnya kita punya waktu lebih ya, kita akan pakai software aja. Jadi kita masukin, nanti langsung keluar gitu. Nah, sekarang ini yang penting teman-teman paham dulu nih, dari mana sih gitu ya. Maksudnya rumusnya itu dari